Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, what's up? Apa kabar kalian? Terima kasih udah ngeklik video ini. Nah, sebelumnya karena ada patah yang bilang tak kenal maka tak sayang, maka pertama-tama aku akan memperkenalkan diri dulu. Salam kenal semuanya, perkenalkan aku Danindra Anggara Putra, NIM I04200039 dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Nah, sama nanti ada teman aku yang akan jelasin di bagian selanjutnya. Namanya Anom Respati Birawa, panggilannya Anom, NIM I04200027, Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai glass fiber reinforced polymer. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa itu glass fiber reinforced polymer? Nah, di video ini kami akan mengupas tuntas mengenai glass fiber reinforced polymer. Nah, sebelumnya, glass fiber reinforced polymer ini juga sempat trending karena menjadi market pasar global. Nah, mesti kalian penasaran, seperti apa sih bentuknya? Nah, bentuknya itu seperti ini, teman-teman. Nah, bentuknya ini seperti ini ya, teman-teman, glass fiber reinforced polymer. Nah, harapannya di video ini nanti teman-teman bisa lebih mengetahui mengenai glass fiber reinforced polymer dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk glass fiber reinforced polymer ini kami akan menjelaskan secara runtut ya teman-teman. Kita menjelaskan dari penjelasan apa itu glass fiber reinforced polymer, pembuatannya dan pengaplikasiannya. Nah, yang pertama, penjelasannya itu meliputi apa itu FRP, apa itu GFRP, dan material properties itu seperti apa. Nah, FRP dulu ya teman-teman. FRP adalah Fiber Reinforced Polymer. Fiber Reinforced Polymer adalah inovasi kekuatan komposit yang saat ini itu banyak digunakan sebagai kekuatan eksternal tambahan pada struktur karena sifatnya setelah dipasang pada struktur beton mampu menghilangkan kekurangan beton yang getas menjadi struktur yang daktil. Daktil itu artinya ulet, teman-teman. Keunggulannya FRP ini adalah bahannya lebih ringan, kekuatan tarik tinggi, tidak terjadi korosi sehingga memiliki durabilitas atau keawetan yang tinggi, mudah dalam pemasangannya sehingga menghemat waktu, serta bahannya yang mudah dibentuk atau fleksibel. Nah, FRP ini, Fiber Reinforced Polymer, itu dibagi menjadi dua nih teman-teman. Ada Glass Fiber Reinforced Polymer yang sedang kita pelajari atau GFRP dan Carbon Fiber Reinforced Polymer atau CFRP. Nah, selanjutnya adalah apa itu GFRP. Nah, sebelumnya karena ini adalah materi utama kita, latar belakang dari GFRP adalah pertama kali itu dikembangkan pada tahun 1930-an menjadi bahan pokok dalam industri bangunan, teman-teman. Nah, lalu berkembang untuk konstruksi cukup cadang pada tahun 1967. Nah, di sini yang merupakan boomingnya atau mulai dikenal GFRP ini karena ini. Karena ditemukan keunggulan arsitektur pada upaya penghancuran House of the Future Disneyland yang dibangun 1956 sampai 1957. Nah, rumah futuristik ini seluruhnya dibangun dari fiberglass. Nah, terus keunggulannya adalah bola perusak hanya memantul dari struktur dan kemungkinan untuk GFRP dikenali dan mudah mulai tumbuh. Nah, ini adalah keunggulannya. Nah, makanya dari saat itu, pada tahun 1994, hampir 600 juta ton material komposit digunakan dalam industri bangunan. Jadi langsung berkembang pesat nih teman-teman. Selanjutnya, nah glass fiber reinforced polymer ini memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi, 44 sampai 2358 megapascal dan kekuatan tekan dari 140 sampai 350 megapascal. Sementara beratnya hanya seperempat dari berat baja, jadi memang sangat ringan. Dan ringan adalah salah satu keunggulan dari GFRP ini. Nah, GFRP ini jenis relatif lebih murah, tapi untuk dibandingkan fiber yang lain dia termasuknya yang lebih mahal ya teman-teman. Memiliki kegunaan yang lebih besar daripada CFRP. Keunggulannya adalah ketahanan kimia yang tinggi, memiliki sifat isolasi yang baik, dan lain-lain yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, sebelumnya karena kita membahas GFRP, kita juga harus mengetahui material properties-nya. Nah, material properties sifat mekanik itu kan tergantung dari banyak variabel ya teman-teman. Nah, GFRP ini termasuk komposit. Komposit adalah bahan anisotropik dengan kekuatan yang berbeda untuk suatu arah tertentu. Kurva tegangan-kegangannya, kurva linear elastik menuju titik kegagalan fraktur. Resin polimer dalam material komposit yang merupakan padatan elastis dapat merespons secara viskoelastis untuk beban yang diberikan.
Nah, material ini juga dapat mengalami kerip ya teman-teman dan terdeformasi pada pembebanan yang berkelanjutan. Komposit ini memiliki keunggulan kualitas strukturalnya yang baik. Beberapa contohnya kekuatan tinggi seperti FRP tadi, ketangguhan material, ketahanan fatigue dan ringan. Lainnya adalah ketahanan suhu tinggi, abrasi, korosi dan serangan kimia. Nah, yang akan dibahas lanjut di slide berikutnya. Nah, di sini adalah keunggulan-keunggulan dari GFRP yang sangat banyak, meliputi kekuatan tinggi, ringan, tahan air asing, bahan kimia, dan lingkungan, mampu membentuk bentuk kompleks, artinya fleksibel, perawatannya rendah. Nah, ini yang menjadi menurut saya sangat bagus adalah penelitian menunjukkan GFRP ini tidak kehilangan sifat laminasi loh teman-teman setelah 30 tahun. Nah, GFRP ini juga memiliki kekurangan yaitu mudah meleleh jika terkena panas atau terik matahari jika diaplikasikan outdoor. Nah, di sini ini juga terdapat penelitiannya karena GFRP ini sempat diaplikasikan dalam sebuah jembatan yang outdoor ada radiasi terik matahari dan memang meleleh teman-teman. Jadi membuktikan dia tidak bisa di outdoor itu adalah kekurangannya. Dan dia tadi relatif lebih mahal, lebih murah daripada material di atasnya, tetapi lebih mahal dibandingkan material yang sejenis. Selanjutnya, kelemahannya yang lain adalah seperti yang sudah saya katakan tadi, biaya ya teman-teman, dan terdapat biaya investasi yang tinggi, kerip dan penyusutan. Nah, desain dan konstruksinya ini juga memerlukan spesialis yang khusus, jadi tidak sembarang orang bisa. Nah, di sini disebutkan juga apakah terhadap serangan alkali dan paparan radiasi ultraviolet. Kurangannya pada bagian sambungan atau teknologi pengikatannya. Nah, selain itu, karena dia memiliki keunggulan ringan, ini juga sekaligus mempunyai kelemahan, yaitu ada kekhawatiran tentang konsistensi dan sifat materialnya, karena dia ringan ya, seperempat biji tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya, jadi kita kan udah lebih mengetahui nih tentang GFRP. Nah, selanjutnya adalah pembuatannya. Dalam pembuatan pasti ada material pembentuk dan proses pembentukan. Nah, yang pertama adalah material pembentuk dari GFRP. Sesuai namanya, Fiber Reinforced Polymer Composite, terbuat dari serat, resin, filler, dan aditif. Nah, sekian. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Anom. Silakan Anom. Terima kasih Andra. Sebelum saya melanjutkan materi, perkenalkan nama saya Nur Spadi Birawa, biasa dipanggil Anom, NIM 04200027, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas 11 Maret tahun 2020. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Andra, sesuai dengan namanya, Advanced Fiber Reinforced Polymer Composites terbuat dari 4 bahan yang berbeda. Ada serat, resin, filler, dan aditif. Penjelasan dari bahan-bahan ini akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Material pembentuk yang pertama adalah serat. Serat adalah unsur penting dalam pembuatan komposit. Serat ini umumnya menempati 30% sampai 70% volume matriks di dalam komposit itu sendiri. Untuk pembuatan GFRP, serat yang digunakan adalah serat glass fiber. Nah, seperti pada gambar yang saya tampilkan, serat glass fiber ini berbentuk seperti serat lembaran yang berbentuk seperti serabut-serabut seperti itu. Serat ini berfungsi untuk meningkatkan kekakuan dan kekuatan tarik dari suatu komposit. Serat ini digunakan dalam pembuatan komposit karena memiliki sifat kuat, kaku, dan ringan. Material yang kedua adalah resin. Resin merupakan polimer zat organik yang terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang berbentuk padat atau cair. Resin sebagai matriks memberikan kekuatan tekan yang tinggi dan mengikat serat di dalamnya. Resin ini juga merupakan komponen penting dalam pembuatan komposit. Resin ini terbagi menjadi dua. Ada resin termoplastik dan resin termoset. Nah, untuk pembuatan GFRP sendiri, resin yang paling umum digunakan adalah jenis polyester tak jenuh, epoksi, dan vinyl ester.
Material yang ketiga, ada filler. Filler ini berfungsi untuk mengurangi biaya bahan baku dan penyusutan. Seperti namanya, filler ini juga biasa disebut dengan material pengisi dari sebuah pembuatan komposit. Material pembentuk komposit yang keempat adalah aditif. Aditif ini mempunyai fungsi untuk meningkatkan sifat mekanik dan fisik dari sebuah komposit. Selain itu, aditif juga mempunyai fungsi untuk meningkatkan workability dari sebuah komposit. Selanjutnya ada proses pembuatan komposit. Secara umum, proses pembuatan komposit terbagi dalam 3 proses. Proses yang pertama disebut dengan pultrusion proses. Kemudian proses yang kedua disebut filament winding proses. Kemudian yang ketiga disebut dengan layup proses. Proses yang pertama adalah pultrusion proses. Pultrusion proses adalah proses pembuatan komposit yang melibatkan penarikan terus-menerus roving fiber melalui resin dan masuk ke cetakan yang kemudian dipanaskan. Suhu tinggi dalam cetakan menyebabkan matris komposit mengeras atau curing menjadi bentuk penampang struktural. Proses yang kedua disebut dengan filament winding proses. Proses ini merupakan proses yang dapat diotomatisasi untuk membungkus serat dengan resin di sekitar mandrel untuk menghasilkan bentuk melingkar atau poligonal. Dapat dilihat pada gambar pembuatan serat ini seperti ketika kita menggulung sebuah benang, tetapi dengan pola poligonal atau melingkar. Proses yang ketiga adalah layup proses. Proses layup ini adalah proses yang paling umum digunakan dalam pembuatan GFRP. Proses layup dapat dilakukan secara manual dengan tangan ataupun dengan machine build-up of match fiber yang dihubungkan secara permanen dengan sistem resin. Atau dengan kata lain, proses layup ini bisa digunakan menggunakan mesin atau otomatis. Metode layup ini memungkinkan beberapa lapisan dengan orientasi serat yang berbeda, yang akan dibentuk hingga ketebalan lembaran dan bentuk produk sesuai dengan yang diinginkan. Untuk pengaplikasian dari GFRP sendiri, pada awalnya GFRP digunakan untuk pembuatan perahu karena sifatnya yang tidak mudah korosif atau berkarat. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, GFRP ini juga digunakan dalam pembentukan di bidang arsitektur, seperti kubah, air mancur, kolom, langkan, dan lain-lain. Ini merupakan contoh gambar dari pengaplikasian GFRP dalam bidang arsitektur. Dapat dilihat bahwa GFRP menjadi material pembentuk dari sebuah bangunan atau monumen yang bisa dilihat pada gambar bawah sendiri ini. Materi yang kita sampaikan pada presentasi kali ini, kita ambil dari beberapa referensi, antara lain bisa dilihat pada slide. Kemudian untuk selanjutnya, akan ada video tentang pembuatan perahu menggunakan proses layup secara manual dengan tangan, yang saya ambil dari YouTube, dan bisa dijadikan referensi teman-teman bagaimana pengaplikasian GFRP itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menonton videonya.